wabarakatuh. Halo semua sobat ngode dimanapun teman-teman ngode berada. Nah, kali ini kita jumpa lagi di ngode, ngobrol ke desa di Dispermades Provinsi Jawa Tengah. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Alivia Rizky. Saya hari ini akan memandu teman-teman semua untuk kita ngobrol ke isu-isu desa di Provinsi Jawa Tengah. Kali ini kita sudah ada Narasumber kita kali ini dari Bapak Ifran Lindu Mahargia, Eskom Mkom. Beliau adalah Ketua Kelompok Kerja Penataan dan Perkembangan Desa di Dispermades Provinsi Jawa Tengah. Selamat pagi Bapak. Pagi Mbak. Gimana Pak kabarnya? Sehat? Semangat? Semangat. Lah, kita harus semangat. Ada salam Dispermades Bapak. Ya gimana itu? Oke, bisa dituliskan nanti ya Pak. Oke, ayo. Dispermades Provinsi Jawa Tengah, sehat, semangat, bahagia. Nah, gini ya Pak. Oke. Mungkin teman-teman sobat ngode juga di rumah bisa ikuti juga ya. Kita mulai bersama. Dispermades Provinsi Jawa Tengah, sehat, semangat, bahagia. Dispermades Dukcapil. Oke, terima kasih Bapak. Oke, kita langsung saja ya ke inti ngobrol ke hari ini Bapak. Iya, baik. Hari ini kita akan ngobrol ke terkait penegasan batas desa. Batas Mungkin desa. Bapak pernah mungkin sering nggak mendengar kata-kata penegasan batas desa? Wah ya, sering sih. Sering ya Pak ya. Kayaknya itu jadi isu-isu yang saat ini tuh jadi di semua kabupaten di Jawa Tengah itu sedang dilaksanakan begitu Pak. Betul sekali. Iya, jadi memang batas desa itu gimana ya? Jadi itu proses ya sebenarnya. Jadi kegiatan-kegiatan batas desa itu proses kayak kepastian letak, posisi, terus batas wilayahnya itu secara resmi ya dengan ketentuan-ketentuan yang dan peraturan-peraturannya perundang-undangan ya. Jadi tidak bisa cuma sekedar kita menarik garis di atas peta, tapi proses-proses tadi yang resmi tadi atau ketentuan atau metodenya tidak diperhatikan gitu ya. Nah, verifikasi ini juga penting sekali. Kenapa? Karena kita harus survei ke lapangan. Jadi kita harus menyepakati ya bahwa misalnya penetapan itu dengan batasan dengan wilayah siapa sepakat nggak nih garisnya di sini, di situ dan lain-lain ya. Dan ini juga prosesnya menggunakan metode yang memang sudah dikeluarkan oleh Badan Informasi Geospasial, yaitu metode kartometri. Begitu. Kayaknya rumit banget ya, ada kata-kata kartometri gitu ya, ada BIG, harus berkumpul sama antar desa gitu ya Pak. Berarti ya dibayangkan kita untuk pembatasan antar desanya dan lain sebagainya. Sebenarnya seberapa penting sih Pak harus ada penegasan batas desa itu? Ya, penting sekali tadi ya. Jadi memang proses pembangunan atau kita pada saat menyusun proses perencanaan pembangunan di pemerintah itu sudah berbasis lokasi. Oke, iya, lokasi. Jadi kalau kita nyusun perencanaan atau pembangunan atau ingin melakukan kegiatan yang membangun, bagaimana kalau lokasi yang ingin kita tuju itu tidak jelas wilayah administrasinya? Ya kan? Oke, ya. Apakah rumah sobat ngode itu jelas punya desanya sobat ngode belum? Oh gitu. Oh, nanti nyambung ke kepemilikan KTP gitu ya Pak, bisa ya? Iya betul. Sama kepemilikan rumah gitu. Ternyata setelah diukur atau ditetapkan atau ditegaskan batasnya, ternyata rumah sobat desa bukan di desa itu. Bagaimana? Oh gitu. Nah, KTP-nya jadi salah dong. Administrasi yang lainnya juga terganggu dong Pak ya. Belum lagi kalau desa itu berbatasan dengan kabupaten yang lain. Wah. Atau provinsi yang lain. Wah. Nanti inilah muncul banyak masalah yang akan terkena imbasnya, terutama misal batas provinsi ya, desa itu berbatasan dengan provinsi lain ya, misalnya kita Jawa Tengah ini ada di Brebes dengan Jawa Barat atau Cilacap dengan Jawa Barat. Nah, ternyata penduduk itu punyanya provinsi Jawa Barat, tapi dia mengaku-ngaku dia di Jawa Tengah. Oh gitu. Ini seandainya wilayahnya itu belum ditetapkan atau ditegaskan tadi. Nah ini bahayanya seperti itu. Ya. Apalagi kalau tadi perencanaan pembangunan itu lokasinya juga tidak jelas, apalagi itu nanti berupa menjadi aset desa. Wah. Nah repot lagi. Repot lagi jadi. Ternyata
itu jadi aset desa sebelah, padahal kita pengennya untuk desa yang ini gitu. gitu. Nah, Memang, seperti itu sih. Jadi sebenarnya batas desa itu harus lebih awal dulu kan ya Iya, ditetapkan ya. betul. Kalau wilayahnya jelas, jadi nanti ketika ada kegiatan pembangunan, pemberdayaan, itu lokus-lokusnya jadi sesuai gitu kan Pak Iya, ya. betul Sesuai sekali, Mbak. direncanakan, nanti dilaksanakannya pun juga sesuai. Iya. Menerima manfaatnya pun juga sesuai dengan kondisi administratif wilayah desa itu. Tapi mungkin kalau kita dari tadi ngomongin desa, batas desa, penegasan Ya. dan sebagainya, mungkin boleh diinfokan Pak. Sebenarnya peraturannya itu apa sih yang terkait yang mendasar gitu untuk penegasan batas desa ini Ya, tuh? jadi peraturannya ini dari yang pertama dulu nih, yang paling di atas dulu. Awalnya itu kita batas desa ini mengacu pada Undang-Undang Desa ya, di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Oke, itu dasar awal undang-undang ya Iya, Pak berarti ya. kemudian tapi undang-undang itu dilakukan perubahan karena mungkin ada kondisi dan situasi yang sudah tidak relevan lagi, itu diubah menjadi Undang-Undang 3 2024. Nah, kemudian yang kedua, setelah undang-undang kita turun di bawahnya lagi, yaitu peraturan pemerintah. Jadi nanti Sobat Ngode bisa baca lagi, yaitu peraturan pemerintah 43 tahun 2014 beserta perubahannya. Tadi karena kan undang-undangnya berubah, seharusnya nanti PP-nya itu pasti ada perubahannya juga untuk pelaksanaannya. Kemudian yang teknis kita turun lagi dari PP menjadi Permen nih. Nah, Permennya ini Permendagri. Oke, Nah, Permendagri Permendagri nomor 45 tahun 2016 tentang pedoman penetapan dan penegasan batas desa. Gitu kira-kira. Nanti Sobat Ngode carilah di googling, pasti ketemu. Itu ya, berarti di Permendagri 45 tahun 2016. 16, iya. Teknisnya ada di situ ya Pak, apa itu Iya. penegasan dan sebagainya. Sampai dengan tata caranya juga ada? Iya, betul Juga sekali. ada. Kalau gitu Pak, sebenarnya kalau tadi sudah ada dijelaskan di Permendagri, sebenarnya secara singkat aja gitu ya Pak ya, boleh nggak dijelasin di dalam Permendagri itu tata caranya dari awal pelaksanaannya mungkin di lapangan, Ya. di teman-teman tingkat desa atau seperti sampai nanti disahkannya itu seperti apa sih? Oke, mungkin ini biar teman-teman di pemerintah desa juga memahami ya. Iya. Jadi bukan cuma Sobat Ngode aja nih, siapa tahu Sobat Ngode bisa juga kalau memahami ini kan bisa ikut melihat prosesnya, karena batas wilayah ini penting tadi ya, batas desa ini penting karena Bapak Ibu itu ternyata masuk di wilayah desa mana. Iya tadi ya Pak, kejelasan status wilayah. Betul sekali. Jadi yang pertama itu ada persiapan. Oke, persiapan. Sobat-sobat Ngode ataupun nanti teman-teman di pemerintah desa, perangkat desa. Pembentukan tim penetapan batas desa. Iya. Kemudian pengumpulan dokumen, peta, ada sejarah desa juga nih. Nah, kemudian juga data pendukung lainnya. Nanti mungkin bisa di teknisnya bisa lihat di Permendagrinya. Kemudian tahapan yang kedua, ini penelitian dokumen dan penelusuran batas secara kartometrik. Menggunakan peta dasar. Peta dasar ini dari BIK nanti. Oke. Kartometrik itu sendiri sebenarnya juga metode dari BIK. BIK itu Badan Informasi Geospasial Sobat Ngode. Nah, itu nanti dari situ dasar untuk melakukan tadi ya dasar hukumnya ya, jadi pengumpulan dokumen dasar hukumnya itu tadi. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan survei lapangan, jadi kondisi nyata kita harus cek juga dong. Oh gitu ya. Iya, Harus. jangan-jangan ini ada yang pas di sungai atau ternyata sebelahnya sungai atau gimana. Gitu. Berarti harus ada kesepakatan juga di situ ya, jadi benar-benar sama. memastikan Misal ya. ada perbatasan yang berbatasan antar kabupaten, jadi kabupaten yang desa yang kabupaten sebelah itu juga harus ikut hadir. Oke. Jangan-jangan nanti oh ini bukan, ini wilayah saya, ini wilayah saya. Nah, kalau ada ini kan harus diselesaikan dulu, harus sepakat dulu. Begitu. Kemudian yang keempat ini musyawarah antar desa. Nah itu tadi pada saat di musyawarah antar desa ini kan akhirnya disepakati tadi. Iya. Kalau belum ketemu ya ini harus sampai ketemu, nggak boleh Sampai sengketa. sepakat batas antar desanya begitu ya. Oke. Kalau ini belum bisa dilanjutkan, gitu. Karena masih ada sengketa tadi. Panjang-panjang. Masih ada Iya. tuh Pak? Ada. Oh my god. Yang kelima, penyusunan peta batas desa beserta BA atau berita acara Sobat Ngode. Oh ya. Kesepakatan tadi kan hasil musyawarah itu harus disepakati dalam bentuk berita acara. Jadi nanti Sobat Ngode kalau mau tahu apakah batas desanya sudah disepakati antar desa,
minta aja BA-nya. Kemudian yang terakhir nih Mbak Alif, ada lagi penetapan batas desa ini harus ditetapkan dengan kepala daerah tadi. Oke, peraturan bupati. Betul. Oke, Itu berarti kira-kira. kewenangannya sebenarnya dimiliki kabupaten ya Pak ya. Iya. Tim PPWDes-nya juga dari kabupaten. Dan kemudian dilaksanakan proses yang melibatkan teman-teman desa, teman-teman antar desa juga yang berbatasan yang akan dilakukan penegasan, kemudian kesepakatannya itu dituangkan dalam berita acara, dan kemudian nanti dari hasil berita acara itu dilanjutkan ke proses penetapan batas desa dalam bentuk peraturan bupati. Begitu. Wow, panjang sekali ya prosesnya ya. Karena harus sabar benar. Ini untuk menyangkut administrasi wilayah. Jadi memang ya begitulah urut-urutannya yang memang dituangkan dalam Permendagri tadi. Kalau tadi udah disinggung tahapan pelaksanaannya, berarti kalau boleh saya simpulkan nih Pak, nanti akan banyak berperan untuk dalam proses penegasan itu dari pemerintah kabupaten, kemudian dari pemerintah desa. Hanya dua itu atau ada lagi Pak? Ada sebenarnya. Jadi Badan Informasi Geospasial tadi juga disesuaikan dengan Permendagri 45 tadi 2016 itu dia untuk melakukan verifikasi. Oh, ada tahap verifikasi dulu ya. Dan ada lagi tim teknis. Tim teknis dari mana itu Pak? Dari yang melakukan penggambaran sama pengukuran di lapangannya tadi. Oh, itu berarti maksudnya bisa kabupatennya itu kan ya? Bisa dari kabupaten, bisa pihak ketiga, boleh. Kalau misal banyak macam ya pelaksananya. Kalau misal kabupaten tidak memiliki tenaga yang memiliki keahlian dalam pengukuran atau penggambaran petanya, bisa dengan pihak ketiga. Oh ya, karena nggak semua orang ini ngerti ya bagaimana cara gambar peta, terus itu pakai titik-titik itu kan Pak ya? Kemudian ada aplikasinya. Ada aplikasinya. Oh, aplikasi untuk apa itu Pak? Menggambarnya tadi. Menggambarnya. Berarti memang butuh keahlian khusus. Iya, keahlian khusus. Dia diutamakan sih ya kita pada saat ngukur itu kan kita harus tahu titik koordinatnya. Titik ada alatnya khusus itu. Ada alat khusus. Nanti ditarik lagi. Nah, ini kemudian dari hasil di survei lapangan tadi, ini kan harus dimasukkan dalam aplikasi. Oh, begitu. Nanti jadi gambar ini dibahas, disepakati dengan sebelahnya juga, musyawarah tadi, ada BA, baru naik dirumuskan di dalam peraturan bupati tadi. Oke. Lalu Bapak udah pernah nggak keliling-keliling di Jawa Tengah? Kira-kira proses penegasan batas desanya seperti apa ya? Apakah sama dengan Permendagri ini atau mungkin ada yang berbeda Bapak? Secara umum sama ya. Ya mungkin yang berbeda tadi ya tim teknisnya tadi. Tim teknisnya. Ada yang mungkin dari PU-nya kabupaten, memang ada tenaganya. Tapi ada juga yang dengan pihak ketiga. Ada lagi yang dibantu langsung dari Badan Informasi Geospasial langsung. Iya, karena mungkin ini pilot project ya gitu. Jadi program khusus untuk dari PIK itu turun langsung untuk mendampingi langsung proses penegasan dan penetapan batas desa. Gitu Mbak Alif. Lalu sering nggak sih teman-teman kabupaten tuh cerita kendalanya atau teman-teman desa begitu kendalanya seperti apa ya di lapangan? Tentunya namanya kegiatan atau pelaksanaan program itu pasti ada kendala. Nah, kendala-kendala yang sering muncul itu kayak belum lengkap dokumen historis. Dokumen historis. Jadi sobat-sobat ngode harus nyiapin juga ya dokumen historisnya. Gimana ini wilayahnya gimana gitu. Itu biasanya ada di desa itu. Peta-peta zaman dulu dong berarti Pak. Iya. Terus ada perbedaan persepsi mengenai batas wilayah. Yang sana bilang batasnya di sini, yang sini di sini. Nah, itulah kendala-kendala itu tadi. Sehingga ini memang harus disepakati nih, bisa cari dokumen-dokumen pendukung lainnya mungkin yang untuk lebih menegaskan wilayahnya sebenarnya di mana sih gitu. Nah, kemudian ada perubahan alam ya, yang tadi dulu mungkin zaman dulu ada sungai, terus sekarang udah nggak ada karena kena longsor, jadi udah nggak ada sungainya. Bisa aja lah, ini jadi merepotkan pada saat yang mungkin perangkat yang saat ini sama perangkat yang dulu masih kondisi alamnya belum berubah, beda gitu persepsinya. Nah, ini juga menjadi kendala pada saat proses penegasan penetapan. Nah, ada lagi yang lain, kepentingan ekonomi atau sosial. Nah, ini karena mungkin itu dirasa wilayah itu bisa menghasilkan ekonomi yang bagus, jadi kayak rebutan gitu.
Misal sumber tadi air. batasnya nggak jelas tadi kan. Kadang, wah ini sumber air punya desa saya gitu. Yang satu, oh ini punya saya gitu. Oh gitu. Nah ini karena ini ada kepentingan ekonomi tadi gitu. Ini bisa dimanfaatkan jadi PADES, jadi untuk kemakmuran di desanya. Nah ini kadang-kadang juga jadi kendala. Berarti gitu. penting banget dasar dari awalnya itu adalah dokumen-dokumen historisnya ya. Iya. Supaya nanti ketika ketemu di musyawarah, ketika memang ada potensi, jadi bisa saling pembuktian, begitu maksudnya Bapak. Jadi solusinya itu sebenarnya memang perlu musyawarah ya. Musyawarah itu. Musyawarah, ada referensi koordinat yang memadai, itu penting sekali. Terus selain itu juga survei ya bersama-sama tadi ya. Jadi pas saya survei itu sama-sama dengan desa yang berbatasan, dengan ya orang desa yang ini, kabupaten juga harus ikut, provinsi juga ikut. Oh gitu ya. Iya. Wow. Ramai jadinya ya Pak ya. Iya. Tapi memang prosesnya kan kita sebagai ini ya pengawas juga begitu ya Pak, pelaksanaan di lapangannya. Begitu. Walaupun memang ini lebih banyak peran di kabupaten, tapi provinsi juga harus ikut mendampingi. Oke. Idealnya Ya. Oke. Oh. Nah, kalau kita tadi sudah ngomongin kendala, kita udah ngomongin peraturannya, tata caranya. Kalau nanti itu ditetapkan jadi perpu, berarti kan nanti ada manfaatnya dong Pak ya. Kalau ditetapkan batas desanya secara yuridis gitu ya, mungkin ya dalam bahasa hukumnya yuridis dalam bentuk peraturan bupati. Mungkin selain yang tadi Bapak jelaskan tadi ada sengketa lah ya Pak, maksudnya sengketa antara perebutan wilayah kah atau sengketa terkait ekonomi. Sebenarnya manfaatnya sendiri di penegasan itu apa sih Pak? Ya, yang pertama kepastian hukum sih. Kepastian hukumnya ya. Ini udah jelas ini. Ini batasnya punya desa A, atau ini batasnya punya desa B, atau ini punyanya provinsi sebelah, atau punyanya kabupaten sebelah. Itu jelas jadinya kepastian hukum yang pertama. Yang kedua, jelas ini mengurangi potensi sengketa tadi. Sengketa tadi. Iya, sengketa. Ya kita nggak tahu ya namanya masyarakat atau warga itu kan kita nggak pernah tahu kalau misalnya tidak ada kepastian hukum. Ini punya siapa. Tapi kalau sudah ada kepastian kan jelas. Sengketa itu potensinya akan ikut menurun resikonya. Kemudian yang ketiga, mempermudah perencanaan pembangunan juga karena seluruh program itu harus ada lokasi yang jelas. Saat ini kalau perencanaan pembangunan di pemerintah itu harus jelas lokusnya, lokasinya gitu. Di mana nih mau bikin program kegiatan untuk stunting di desa mana? Nah, kalau bilangnya desa A, ya berarti wilayahnya desa A itulah yang dijadikan lokus kegiatan. Kalau ini nggak jelas desa A mana? Desa A bisa ke sini, bisa ke sini. Wah, nggak jelas nanti. Ternyata ini warganya sebelah dibilang desa A. Itu tadi KTP juga. Lah yang keempat, ini aset juga sama pemetaan potensi wilayah. Tadi ya kalau misalnya di desa itu ternyata punya sumber air yang melimpah, punya sumber tanah yang subur, ternyata tuh punya desa A gitu. Tapi karena dia tidak ada kepastian hukum, jadinya mungkin aja tempat desanya Sobat Ngode malah jadi bukan potensinya punya desanya Sobat Ngode gitu kan, eman-eman gitu. Iya. Jadi kalau Sobat Ngode ini ajaklah perangkat desanya, ayo kita segera penetapan dan penegasan batas desa, ayo supaya jelas ya Sobat Ngode. Ini penting sekali. Nah kemudian ada lagi nih Mbak Alif, yang kelima, ini kualitas pelayanan juga jadi jelas ya. Jadi ya kayak masyarakat administrasi kebetulan misalnya desa A ini ya melayani warganya. Nah kalau warganya statusnya nggak jelas karena dia belum tahu ini dia tuh masuk wilayah desa A atau desa B, nah ini kan sulit pelayanannya nanti. Ya kan. Nah jadi Sobat Ngode juga ikut mendorong gitu, walaupun tidak memaksa langsung ya, tapi ikut mendorong ini loh gitu, kita harus menegakkan atau penetapan batas desanya. Nah kemudian ini juga kalau sudah valid itu enak ya dalam penyusunan berbagai kebijakan berbasis geospasial, misalnya wilayah-wilayah ini kayak berbasis kawasan itu jelas, karena biasanya itu wilayah ini dikategorikan potensi apa dan apa itu jadi jelas, jadi enak. Mungkin kira-kira itu sih kayaknya. Itu ya? Iya. Banyak sekali manfaatnya mulai dari yuridis tadi ya Pak, peningkatan kualitas pelayanan di teman-teman desa juga. Wah, sama perencanaan sebenarnya penting banget berarti. Penting sekali. Kalau misalnya kabupaten, teman-teman kabupaten, teman-teman desa itu bisa segera mendorong gitu ya dalam
penyelesaian Ayo, Sobat Ngode, penegasan pokoknya. batas desa. Mm-mm. Nah, kalau tadi banyak yang disebutkan adalah peran dari kabupaten, dalam peran desa. Ya. Kalau masyarakat itu sebenarnya bisa berperan apa, Pak? Oke, jadi sebenarnya peran masyarakat ini penting juga ya. Jadi bisa aja masyarakat yang di situ lebih paham historisnya tadi. Kan kita butuh Oh, iya, dokumen iya. historis ya. Dokumen Itu historis. penting. Kemudian biasanya perangkat desa itu belum tentu memahami wilayah-wilayahnya. Jangan-jangan malah masyarakatnya yang lebih tahu. Inilah peran-peran masyarakatnya. Oke, gitu. Nah, selain itu, mengenai batas-batas historis tadi, itu juga bisa memberikan masukan hasil survei gitu ya. Jadi kayak serta mendukung kesepakatan juga gitu. Jadi suara Masyarakat. Sobat Ngode itu penting juga pada saat musyawarah gitu. Oh, Iya. Jadi selain mungkin perangkat desanya atau kabupaten, masyarakat yang berada di lokasi apa di wilayah administrasi itu tahu, oh ini batas desa saya Iya, gitu. jadi- jadi nanti kalau ada kesalahan kewenangan antar desa begitu ya, jadi bisa saling ikut mengawasi dan mengontrol gitu ya Pak, Iya. program-program di desa. Sobat Ngode juga semangatnya jangan semangat kayak wow kayak mau kerusuhan bagaimana gitu, jangan. Tapi semangatnya adalah semangat persaudaraan. Jadi Persaudaraan. supaya sama-sama diuntungkan gitu. Jadi yang mungkin itu punya wilayah sebelah ya kita akuilah itu mereka adalah warga di wilayah sebelah. Jadi batas ini bukan terus kita akhirnya mengotak-ngotakan gitu dengan ya. yang warga di desa sebelah. Tetapi kita supaya lebih jelas aja gitu. Nanti pada saat Jelas. bagaimana kalau nggak jelas nanti data misalnya perhitungan statistik jumlah penduduk yang laki-laki berapa perempuan berapa gitu-gitu kan datanya jadi ikut salah Sobat Ngode. Jadi program-program dari pemerintah juga jadi bisa salah, yang tadinya harusnya jumlah penduduk yang dibantu 10 ternyata pas turun kurang gitu karena yang sisanya merasa ikut sebelah gitu. Ya kan eman-eman gitu ya Kesalahan Sobat Ngode. administrasi itu tadi ya. Bahaya Oke. gitu. Terus harapan dan targetnya Bapak kan di Dispermadis Provinsi Jawa Tengah nih. Ya. Sebenarnya harapannya apa sih? Jadi kita tuh juga ada harapan ya. Jadi sebenarnya kita itu pengen memiliki batas administrasi yang ditegaskan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan. Oke. Yang pertama sih sebenarnya seperti itu. Legalitas batas ya Pak ya. Kemudian juga diharapkan ini tuh jadi tertib administrasi Jadi juga. tertib Iya. administrasi. Kemudian tersedia data spasial yang akurat. Kualitas pelayanan juga pasti tentunya akan meningkat ya kalau sudah seperti ini gitu Sobat Ngode. Kemudian mendukung pembangunan daerah berbasis data tadi, kita kembali lagi kalau perencanaan saat ini tuh harus ada datanya. Betul nggak desa A jumlah penduduknya yang perlu dibantu 10 gitu. Kalau kayak gini kan kita masih ngira-ngira ya. Ada yang mungkin warga itu tinggal di perbatasan gitu. Iya, betul. Ya, selain itu ini juga bagian dari dukungan pemerintah provinsi ya terhadap implementasi kebijakan satu peta Indonesia gitu. Jadi emang data diawali dari batas desa yang jelas, batas desa yang tegas gitu ya Pak ya. Iya. Jadi administrasinya juga jelas, hingga nanti kalau sudah jelas ditetapkan jadi perbub, akhirnya ke belakangnya pun nanti pelaksanaan kegiatan, program, jadi lebih jelas juga Iya, karena kan pembagiannya. kalau kita mendukung ini kan jadi petanya desanya Sobat Ngode itu jelas. Nanti kalau masuk dalam satu peta Indonesia itu jelas. Jadi mau siapapun yang mau melihat wilayah administrasi atau batas desanya Sobat Ngode itu sama gitu di mana-mana karena kita konsep satu peta Indonesia tadi. Nah, sehingga tidak ada lagi yang berbeda-beda, ada yang bilang ini punyanya ini sudah nggak ada lagi. Jadi nanti pada saat satu peta itu memang terimplementasi dengan baik itu semuanya akan sama gitu. Jadi harapannya sebenarnya juga seluruh pemerintah kabupaten dan desa itu saling sinergi ya, Sinergi. termasuk kita gitu dari pemerintah provinsi Jawa Tengah. Gitu Mbak Alif. Terakhir nih Pak, Ya. gong ini. Waduh, gongnya, gong Pak. ini gong. Ada pesan nggak Pak untuk pemerintah desa maupun kabupaten ataupun masyarakat mengenai pentingnya penegasan batas desa? Oke. Jadi begini Sobat Ngode. Ini penegasan batas desa ini hendaknya dipandang sebagai investasi jangka panjang itu untuk kemajuan di desanya Sobat Ngode nih.
batas itu jelas bukan alat yang untuk memisahkan masyarakat tadi seperti tadi yang saya bilang, tidak untuk mengotak-ngotakkan gitu. Iya, tetapi justru untuk menjadi dasar menciptakan kepastian hukum. Jadi jelas nih yang tadi desanya di mana, dia harusnya mendapatkan hak apa karena desa itu terkategori apa misalnya. Nah, itu haknya jadi bisa terpenuhi secara hukum. Kemudian juga memperkuat tata kelola pemerintahan, pembangunan, meningkatkan pelayanan. Jadi dengan begini kami juga ingin mengajak semua pemerintah desa khususnya di Provinsi Jawa Tengah dan juga sobat-sobat ngode nih itu berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten, tokoh-tokoh masyarakat, seluruh warga ya untuk mendukung proses ini ya secara terbuka, musyawarah berdasarkan data yang sah. Mari kita jadikan penegasan batas desa sebagai momentum memperkuat kolaborasi, menjaga keharmonisan antar wilayah, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang semakin tertib, akuntabel, berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Siap. Oke Bapak, wah itu kesimpulannya udah dibungkus banget tuh Pak dari yang awal sampai ke akhir ini bahwa penting ya sobat-sobat ngode di rumah, mungkin dari pemerintah kabupaten yang sedang melihat kita hari ini atau dari pemerintah desa, ayo segera tegaskan batas desa. Kenapa? Karena itu jadi sumber awal untuk program-program keberlanjutan di desa bisa berjalan. Gitu. Oke, ada lagi Bapak mungkin yang akan disampaikan mungkin dari teman-teman ngode? Saya rasa cukup ya. Cukup. Nanti sobat ngode bisa ya hampiri medsos kami mungkin. Oh iya benar. Medsos kami di Dispermades Dukcapil_Jateng. Iya, nanti silakan komen atau mungkin bertanya, insya Allah kita jawab gitu. Oke, bisa terbuka terus ya, bisa komunikasi terus nih terkait penegasan batas desa. Siap. Siap, terima kasih Bapak Ifra. Oke, baik sobat ngode semuanya, terima kasih Bapak Ifra. Iya, sama-sama Mbak Ali. Sharingnya kita hari ini. Iya. Wah, penegasan batas desa ini memang benar-benar penting ya Bapak ya. Iya. Semoga nanti penjelasan dari Bapak ini bisa menambah wawasan gitu dari teman-teman ngode yang melihat. Terus kemudian juga kalau kita lihat bahwa penegasan batas itu tidak hanya gambar-gambar peta biasa, tapi ada proses yang dilalui sangat panjang gitu, kesepakatan desa, musyawarah, akta berita acara dan sampai ke jadi peraturan bupati. Betul begitu. Dan semoga nanti setelah jadi peraturan bupati, jadi desa memiliki kepastian hukum yang jelas, pelayanan masyarakat juga semakin pasti begitu. Program-program di desa juga pasti gitu. Terima kasih juga kepada para pendengar ngode di rumah. Terima kasih telah menyaksikan episode hari ini terkait penegasan batas desa. Sebelum saya tutup gitu, kita boleh salam Dispermades dong Pak. Oh iya, sobat ngode biar apa? Oke, kita sama-sama ya sobat ngode ya. Oke, Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah. Sehat, semangat, bahagia. Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman ngode.